Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Herlina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Micro Teaching. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu berikan penjelasan tentang kelas yang kondusif dan efektif. Jadi, menurut saya, kelas yang kondusif dan efektif yaitu kondisi di mana kelasnya itu bersih, rapi, dan juga ceria. Nah, kemudian siswanya juga bisa mengikuti atau bisa mendengarkan penyampaian materi dari guru secara jelas dan tidak terganggu dengan hal-hal lainnya, misalkan seperti temannya yang berisik atau gangguan-gangguan di luar kelas lainnya seperti itu. Dan juga siswa berperan aktif, ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru yang memberikan materi, menyampaikan materi, tapi di sini juga siswa ikut aktif, misalkan bertanya ataupun berpendapat kepada gurunya tersebut. Dan juga selain dari siswa atau dari gurunya juga di mana kelasnya itu difasilitasi. Jadi fasilitasnya itu bisa menunjang kegiatan belajar tersebut. Jadi misalkan ada pelajaran yang membutuhkan fasilitas lainnya. Nah, karena fasilitasnya ada, jadi tidak terganggu, tidak terhambat seperti itu. Jadi fasilitas juga mempengaruhi kondusifnya atau efektifnya dari kelas. Nah, sehingga karena hal-hal itu terpenuhi, tujuan dari pembelajarannya itu tercapai karena semua aksesnya itu mendukung, entah itu gurunya, muridnya, dan juga fasilitasnya seperti itu. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jika pada saat pembelajaran berlangsung ada siswa yang acuh atau cuek terhadap penjelasan yang sedang Anda sampaikan, bagaimana pengelolaan kelas yang akan saya lakukan? Nah, jadi apabila nanti saya sedang mengajar atau menyampaikan materi di kelas, terdapat kondisi di mana ada satu siswa yang cuek atau tidak memperhatikan kita ketika kita menerangkan materi. Nah, jadi yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan berhenti sejenak ketika menjelaskan. Alasannya kenapa? Karena ketika kita berhenti sejenak, ini akan membuat siswa-siswa lainnya bertanya kenapa penyampaian materinya berhenti gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita berhenti, kita tatap mata dari siswa yang cuek tersebut. Nah, jika hal tersebut masih saja tidak berhasil, maka kita boleh memanggil namanya, misalkan misalkan A. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa kita sedang menunggu beliau untuk kembali fokus terhadap materi tersebut. Nah, setelah itu, karena mungkin si A tersebut ini malu dengan teman-temannya atau dengan gurunya, maka dia akan kembali fokus untuk mendengarkan penyampaian materi dari kita. Nah, setelah si siswa A tersebut bisa kembali fokus, kemudian kita juga sampaikan kepada siswa-siswa lainnya bahwa sangat penting untuk fokus atau mendengarkan apa yang guru sampaikan atau materi yang guru sampaikan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi dengan hasil belajar kita dan tercapainya tujuan dari belajarnya tersebut, seperti itu, dan juga bisa mengerti mengenai materinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.